Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua anggota PPKP Cabang Surabaya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat karunia-Nya saya dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan menyaksikan rekaman video ini. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi apa yang saya baca. Yang pokok bahasanya adalah keutamaan atau hikmah gerakan sholat terhadap kekuatan ataupun kesehatan tulang pada kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan dengan slide sebagai berikut. Jadi kalau dalam slide ya judulnya sholat wow, karena ini materi ini terdiri dari beberapa subtopik. Namun pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas gerakan sholat, pengaruhnya terhadap kesehatan tulang. Baik, karena ini menyangkut masalah gerakan sholat, mungkin kita mereview kembali mengenai sholat itu dulu. Apa itu sholat? Sholat dalam arti bahasa adalah doa. Sholat menurut terminologi syariat adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sholat ditunaikan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat itu pentingkah? Oh, penting banget. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat, dia adalah perusak agama. Perintah sholat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ingat, rukun Islam 5, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Menurut hadis riwayat Ibnu Jabir dan Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan susah payah berwasiat. Ini wasiat beliau sebelum wafat dengan mengatakan jaga sholat. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Dan sholat juga bisa dijadikan barometer amal-amal yang lain. Mendirikan sholat. Apa mendirikan sholat? Jadi mendirikan sholat itu adalah memelihara waktunya, memelihara wudunya, memelihara rukunya, dan memelihara sujudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu terdiri dari 3 bagian yang setara. Bersuci sepertiga, rukuk sepertiga, dan sujud sepertiga. Barang siapa menunaikan sholat itu dengan sepenuh haknya, maka diterimalah sholat itu. Dan barang siapa diterima sholatnya, maka diterima pula semua amal baiknya. Dan barang siapa ditolak sholatnya, maka ditolak pula semua amalnya. Bagaimana mengenai sholat itu dikatakan sempurna?
Kalimat kata sempurna itu yang pertama harus suci lahir. Badan kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari semua najis. Karena orang yang sholat itu pada hakikatnya adalah menghadap kepada zat yang maha suci. Sehingga kita harus suci badannya. Yang kedua, suci batin. Adalah suci dari yang lain selain Allah. Jadi ini boleh dikatakan niat. Jadi niatnya itu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya menghadap Allah, jangan karena yang lain. Jadi kalau gambarannya itu ya apabila di dalam hari kiamat itu kita itu hanya semata-mata bergantung pada Allah, tidak ada lain. Jadi sholat yang sempurna adalah sholat yang cukup syaratnya, rukunya, dan sunnah-sunnahnya, serta terpelihara suci lahir dan suci batin. Sekarang gerakan sholat terhadap kekuatan tulang. Oke. Nah, ini kita merefresh kembali mengenai fase tulang manusia. Fase tulang manusia itu ada fase pembentukan dan fase penghancuran saling berurutan. Seseorang di masa pertumbuhan usia muda, maka proses pembentukan itu lebih besar daripada proses penghancuran. Sebaliknya, seseorang di masa balik ataupun lansia, dewasa atau lansia, maka proses penghancuran itu lebih banyak dari proses pembentukan. Nah, karena proses penghancuran lebih banyak dari proses penghancuran, ini yang menyebabkan volume tulang di usia dewasa itu berkurang. Sekarang faktor-faktor kekuatan maupun kelemahan tulang. Ini ada faktor genetik atau faktor kebangsaan. Ini seperti kita ketahui bahwa orang-orang di Eropa Barat dan maupun Eropa Timur rata-rata postur tubuhnya itu tinggi dibandingkan kita yang ada di Asia. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor hormon seperti hormon kelenjar gondo, hormon kelenjar adrenal, dan hormon-hormon genetika. Yang ketiga adalah faktor gizi. Jadi faktor gizi ini kalau badan kita cukup vitamin D-nya, cukup kalsiumnya, cukup proteinnya, insya Allah tulang kita itu menjadi lebih kuat. Yang keempat ini yang terakhir nih, khusus untuk kita yang menjadi lansia. Yaitu faktor terakhir yang penting adalah pergerakan tubuh dan aktivitas hariannya. Orang yang aktif bergerak setiap hari memiliki jumlah volume tulang jauh lebih banyak daripada orang yang malas atau hanya duduk-duduk. Vitalitas tulang, ini kekuatan tulang. Jadi, vitalitas tulang itu yang pertama ditopang oleh daya tarik dan daya tekan otot-otot beserta tendon-tendon selama proses kontraksi dan peregangan. Kenapa? Karena otot dan tendon itu melekat di tulang. Jadi pada saat manusia itu melakukan kegiatan, otot terjadi kontraksi dan peregangan. Ini otot-otot itu memiliki dua gerak, gerak neken sama gerak narik. Nah, perubahan kontraksi otot ini, yang neken dan narik, ini akan menghasilkan arus listrik di tulang. Dan arus listrik ini merupakan simultan yang cukup berarti bagi vitalitas sel-sel tulang. Menurut riset ilmu pengetahuan membuktikan bahwa arus listrik itu mempengaruhi pembagian tugas sel-sel tulang, yaitu sel pembentuk dan sel penghancur. Dan yang lebih penting, arus listrik ini mampu menvitalisasi sel-sel pembentuk tulang di tempat-tempat yang sudah mati. Keterputusan gerak yang terus-menerus, jadi ini pasif terus-menerus, ini akan secara pelan dan pasti menghilangkan kadar tulang di dalam tubuh.
pada jam-jam pertama kemalasan tubuh akan menambah aktivitas sel penghancur. Ingat, kalau kita kurang gerak, maka sel-sel penghancur akan bergerak. Jaringan tulang yang terlepas, ini perlu diketahui, adalah kalsium, fosfor, zat protein tulang, kolagen, vitamin D, hormon kelenjar gondok berkurang. Jadi yang sering kita dengar bahwa kropos tulang itu hanya kepada wanita yang sudah lansia, ternyata pria pun juga mengalami. Suatu riset membuktikan bahwa sumsum tulang yang memproduksi sel-sel tulang utama ini akan mengalami kerapuan atau kelemahan setelah lama kita itu tidak bergerak. Ini ingat pentingnya berolahraga meskipun di usia lanjut. Nah, kita mulai setelah tulang, kita mulai gerakan sholat. Islam menganjurkan sholat ini 14 abad yang lalu, mendahului disiplin kedokteran modern yang menangani kerapuan tulang. Ya, ingat ya, sholat itu kita ada sholat wajib kan 5 waktu. Ini kalau dijumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Sedangkan sholat sunnah, sholat ba'da sunnah, sholat qobliyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid. Ini kalau dijumlah maksimal itu ya kurang lebih 33 rakaat. Satu rakaat itu ada 7 gerakan. Ingat, satu rakaat ada 7 gerakan. Jadi kalau 17 rakaat sholat wajib itu ada 119 gerakan. Kalau sholat sunnah 33 rakaat, maka rakaatnya adalah 241 gerakan. Satu rakaat ada 7 gerakan. Ingat, jadi berdiri, takbir, kedua ruku, bangun lagi, ketiga sujud, bangun lagi, keempat, sujud kali 5, duduk 6, salam 7. Ya, ingat ya. Kalau setiap gerakan itu 30 detik, sehingga 350 gerakan membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi Masya Allah, kita umat Islam dengan melakukan sholat tertib waktunya, 5 waktu dan sholat sunnah, ini kita itu sudah berolahraga untuk kesehatan tulang. Ingat, kita menurut pelajaran biologis bahwa penyusutan tulang itu mulai manusia dewasa, jadi umur 20 tahun ke atas itu mulai. Proses penghancuran lebih besar dari proses pembentukan. Islam mengajarkan sejak manusia usia 7 sampai 10 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Kita ketahui bahwa sholat ini merupakan aktivitas yang konsisten, ya, waktunya tertentu, jumlahnya tertentu, gerakannya tertentu. Dan ini kalau dilakukan secara istiqomah, maka pembentukan tulang di masa pertumbuhan itu sudah terkondisikan menjadi tulang, insya Allah tulang-tulang yang sehat. Dengan demikian, seorang muslim yang konsisten melaksanakan sholat wajib maupun sunnah dan melakukan aktivitas harian lainnya, insya Allah kekuatan tulangnya menjadi lebih baik saat mereka di usia lanjut. Ingat bahwa sholat adalah aktivitas yang konsisten, yaitu waktunya tertentu, gerakannya tertentu, lama temponya juga tertentu. Tentunya kalau kita rajin, insya Allah kita akan terhindar dari kebunguan sewaktu usia lanjut. Tolong hindari bermalas-malasan, duduk nonton TV, tidur-tiduran, baca WA berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, sebaiknya jangan. Yang penting-penting aja. Karena bahwa kalau kita
tetap beraktivitas bisa lanjut, ini menghambat proses penghancuran. Nah, hikmah gerakan sholat. Ini hikmah gerakan sholat. Takbir, kita ingat takbir ya. Takbir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ke atas hingga sejajar dengan bahu. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Pada saat mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, otomatis dada terbuka, memberikan aliran darah pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak pengatur keseimbangan tubuh. Kita di mata membuka mata dan telinga, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, gerakan rukuk. Rukuklah dengan tenang. Ketika rukuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Ini hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang. Ingat, sumsum tulang belakang ini sentra saraf manusia. Dan juga melancarkan peredaran darahnya. Rukuk pun dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang ada di punggung, di pinggang, di paha, betis belakang. Demikian pula tulang leher, tengkuk, dan saluran saraf memori dapat terjaga dengan kelenturan rukuk. Kelenturan saraf memori dapat dijaga dengan kepala secara maksimal dengan mata menghadap ke tempat sujud. Ingat, kalau kita rukuk, kalau kita itu sebaiknya mata kita terbuka dan melihat persis arah di mana kita sujud, sehingga kepala kita akan dangak sedikit. Saat bangun hingga berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan, maka darah dari kepala akan turun ke bawah, sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga saraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Kedua, sujudlah dengan tenang. Bila sujud, lakukanlah dengan benar dan lama. Sujud dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen ke otak ataupun kepala, termasuk pula ke mata kita, ke telinga kita, ke leher kita, ke pundak kita, serta hati. Cara ini efektif membongkar sumbatan pembuluh darah dari jantung, sehingga resiko terkena jantung koroner dapat diminimalkan. Saya katakan bahwa rukuk ini kan kalau kita sholat rukuk ini ada yang dibaca ya, subhanallah azimi wa bihamdi tiga kali. Kalau sujud subhanallah wa bihamdi 3 kali. Tolong lakukan dengan tumakninah, resapi artinya. Insya Allah waktunya cukup lama. Kemudian bangun dan duduk dengan tenang di antara dua sujud. Nah, ini ada manfaatnya. Dapat menyeimbangkan sistem elektrik serta saraf keseimbangan tubuh kita. Selain dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, betis, sampai jari kaki. Demikian hikmah gerakan sholat terhadap kekuatan tulang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Demikian penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Kalau ada kesalahan itu karena keterbatasan saya, tapi kalau ada kebenaran itu semata-mata dari Allah. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.